Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baiklah, sekarang Bapak mau nanya materi kalian yang minggu lalu tentang apa? Tentang latar belakang sosiologi Pak. Ya, bagus. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang yang pertama adalah objek kajian, yang kedua adalah pokok bahasan sosiologi, dan yang ketiga itu adalah metode sosiologi, dan yang terakhir adalah perspektif sosiologi. Baiklah, yang pertama Bapak akan menyampaikan tentang objek kajian sosiologi. Sosiologi. Nah, sosiologi ini memiliki objek kajiannya. Objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Di sini ada yang tahu apa itu definisi dari masyarakat? Bunga, ada yang tahu definisi masyarakat? Menurut saya masyarakat adalah sekumpulan individu. Ya, benar Bunga. Tapi di sini Bapak mau meluruskan bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan tinggal di tempat yang sama atau di daerah yang sama. Jadi masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki tempat tinggal yang sama. Nah, objek kajian sosiologi itu memiliki beberapa macam, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah material. Nah, material itu adalah melihat kehidupan sosial atau melihat gejala sosial dan melihat proses hubungan antar masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah formal. Kalau formal itu adalah mengkaji manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Artinya sosiologi itu melihat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Yang ketiga itu budaya. Nah, budaya itu merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi budaya itu akan membuat masing-masing individu itu memiliki kesamaan dan akhirnya memiliki hubungan sosial. Yang selanjutnya itu adalah agama. Agama itu dapat membuat hubungan antar individu itu menjadi dekat karena memiliki tujuan dan keyakinan yang sama. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, sampai di sini paham? Paham. Nah, bagus. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu pokok bahasan sosiologi. Nah, pokok bahasan sosiologi. Ada yang tahu ada berapa macam pokok bahasan sosiologi? Dinda, tahu? Tahu Pak. Ada berapa? Ada 4 Pak. Coba sebutkan. Yang pertama fakta sosial, yang kedua tindakan sosial, yang ketiga khayalan sosiologi, yang keempat realitas sosiologi. Ya, pintar Dinda. Baiklah, pokok bahasan sosiologi itu benar kata Dinda, yaitu 4. Yang pertama itu adalah fakta sosial.
Fakta sosial itu adalah, Dina coba sebutkan. Fakta sosial itu seperti peraturan yang ada di sekolah, Pak. Ya, betul. Kalau definisi dasarnya, fakta sosial itu merupakan cara mengatur tindakan individu. Nih, Bapak catat ya. Cara mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh individu itu. Contohnya itu ada peraturan. Peraturan itu kan mengatur tindakan yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan itu sembarangan. Tujuan dari peraturan itu adalah mengatur kita agar kita tidak sembarangan dalam melakukan semua tindakan sosial dan tidak menimbulkan masalah sosial. Yang kedua, habis fakta sosial tadi apa, Dinda? Tindakan sosial, Pak. Ya, tindakan sosial. Nah, definisi tindakan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu itu hanya untuk menarik perhatian orang lain. Nah, Bapak jelaskan ya, tindakan sosial ini adalah tindakan individu itu hanya untuk menarik perhatian orang lain. Contohnya, banyak orang zaman sekarang membeli barang mewah hanya untuk dipamerkan atau hanya untuk menarik perhatian orang lain, padahal barang itu tidak dibutuhkan oleh dia. Jadi dia membeli barang mewah itu bukan karena kebutuhan, tapi hanya untuk dilihat banyak orang. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu adalah khayalan sosiologi. Khayalan sosiologi itu sangat dibutuhkan untuk memahami keadaan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah realitas sosial. Realitas sosial itu adalah sebuah keadaan yang mana merupakan sebuah kejadian yang terjadi di kehidupan masyarakat atau di kehidupan sosial. Jadi realitas sosial itu adalah sebuah kejadian yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat, dan itu mutlak tidak bisa dihindarkan. Ya, bagus. Dari materi yang Bapak sampaikan, yaitu pokok bahasan sosiologi, dari sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas materi yang ketiga, yaitu metode dalam sosiologi. Nah, metode sosiologi. Ada yang tahu metode sosiologi itu apa aja yang kalian tahu? Oh, Pak. Dinda, apa? Ada dua, Pak. Ada dua? Metode kualitatif dan kuantitatif, Pak. Ya. Bunga, coba sebutkan perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu metode menggunakan kata-kata. Ya. Yang kedua, metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan
Ya, bagus ya. Berarti Anda semua sudah paham. Jadi metode itu yang pertama itu adalah kuantitatif atau pengumpulan data menggunakan angka. Yang kedua, kualitatif, yaitu menggunakan kata. Nah, dalam metode kualitatif ini juga dibagi menjadi 3, ya. Kualitatif ini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah historis, metode historis. Nah, metode historis itu adalah mencari dan menganalisis data yang telah lampau atau menganalisis data yang telah lama terjadi. Yang kedua itu adalah metode komparatif. Nah, metode komparatif itu merupakan metode yang membandingkan antara data satu dengan data yang lain. Jadi membandingkan data-data yang didapatkan. Yang ketiga itu ada studi kasus. Nah, studi kasus itu mengkaji fenomena yang terjadi di kehidupan sosial. Jadi studi kasus itu melihat segala fenomena yang terjadi di kehidupan sosial. Metode kuantitatif itu juga dibagi menjadi 2, yaitu metode statistik. Metode statistik. Yang kedua itu adalah metode sosiometri. Nah, metode statistik itu mengkaji metode menggunakan angka-angka, sedangkan metode sosiometri ini mencari hubungan antara data satu itu dan data yang kedua. Jadi mencari hubungan antara data satu dan data kedua. Nah, setelah Bapak menjelaskan metode sosiologi, dari sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Tidak? Bapak sudah paham? Paham, Pak. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu perspektif sosiologi. Nah, perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi ini dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama itu adalah evolusionis. Yang kedua interaksionis. Selanjutnya itu adalah fungsionalis. Dan yang terakhir adalah konflik. Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Jadi evolusionis ini melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang kita lihat itu seperti budaya yang masuk dari luar. Nah, budaya yang masuk dari luar itu kan masuknya secara perlahan. Namun itu dapat merubah kehidupan sosial di masyarakat, dan itu akan bisa berdampak buruk maupun sebaliknya bisa berdampak baik. Yang kedua, interaksionis. Interaksionis ini adalah melihat bagaimana masyarakat itu berkomunikasi satu sama lain. Mulai dari cara mereka berkomunikasi, bagaimana proses memulai berkomunikasi dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah fungsionalis. Nah, fungsionalis ini
melihat masyarakat itu berguna satu sama lain atau saling melengkapi, atau bisa juga disebut saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat dilihat dari perspektif fungsionalis ini, masyarakat itu dapat berfungsi sebagai merubah kehidupan sosial kita sehari-hari. Contohnya aja di bidang infrastruktur, itu dapat merubah segalanya, dan itu dirubah oleh masyarakat itu sendiri. Lanjut, yang keempat yaitu adalah konflik. Nah, jadi konflik itu adalah melihat sebuah masalah itu sebagai suatu perubahan. Seperti contohnya, kita habis berantem, lalu setelah berantem itu kita baikan dan memiliki keinginan untuk berubah, dan itu merupakan sebuah perspektif sosiologi, yaitu konflik. Baiklah, sekian materi yang Bapak sampaikan. Dari semua materi yang Bapak sampaikan, ada pertanyaan? Bunga, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Dinda, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kesimpulan materi yang Bapak sampaikan tadi adalah objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, dan pokok bahasan sosiologi itu ada 4. Itu terdiri dari fakta sosial. Fakta sosial itu berupa peraturan. Dan yang kedua itu adalah tindakan sosial. Tindakan sosial itu adalah tindakan yang menarik perhatian orang lain. Dan yang ketiga khayalan sosiologi. Dan yang keempat adalah realitas sosial. Nah, selanjutnya itu adalah metode sosiologi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan yang keempat adalah perspektif sosiologi yang dibagi menjadi 4, yaitu evolusionis, interaksionis, fungsionalis, dan konflik. Baiklah, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Buat minggu depan, tolong kerjakan tugas di buku sosiologinya halaman 5 sampai halaman 8. Baik, dari sampai sini ada pertanyaan lagi buat pertemuan kita hari ini? Tidak, Pak. Tidak. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.